Selamat siang, Ibu Imelda Uli Vistalina Simanjuntak, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan sinyal digital, serta teman-teman semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan implementasi filter Finite Impulse Response atau FIR, window Hamming dan Blackman menggunakan DSK TMS 320C6713. Kelompok kami beranggotakan Rahman Hanggara, Muhammad Nur Fauzan, Guiliano Tristan Anthony Stevenson, Muhammad Rifai, Muhammad Aditya Prakoso, dan Sandra Regita Cahyani Gunawan. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Guiliano Tristan Anthony Stevenson. Ya, terima kasih Sandra. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu filter. Filter adalah perangkat atau proses yang menggunakan beberapa komponen atau fitur yang tidak diinginkan dari sinyal. Contohnya tuh seperti frekuensi atau pita frekuensi. Dia tuh menghapus bisa sebagian maupun seluruhnya dari semua sinyal. Filter sendiri itu tidak hanya digunakan untuk pemesan sinyal maupun dalam bidang elektro saja, namun juga dalam sistem elektronik dan telekomunikasi lain seperti di radio, televisi, rekaman audio, radar, sistem kontrol, sintesis musik, proses gambar, dan grafik komputer. Next, Jan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang filter digital. Filter digital adalah sistem yang melakukan operasi otomatis pada sampel waktu discrete sinyal untuk mengurangi atau meningkatkan aspek tertentu dari sinyal tersebut. Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya mengatakan tetap menghapus sebagian atau seluruhnya dari sinyal, ini juga bisa ditingkatkan aspek tertentu dari sinyal tersebut karena dia digital. Filter digital sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu filter digital IIR, Infinite Impulse Response, dan FIR. Oke, lanjut Jan. Nah, selanjutnya secara spesifik presentasi ini akan membahas tentang filter FIR. Filter FIR adalah salah satu dari filter digital yang dipakai pada aplikasi digital signal processing atau DSP. FIR sendiri itu ya seperti yang sudah disebut di slide sebelumnya adalah Finite Impulse Response. Ia disebut digital karena tidak ada feedback dan filter. Jadi jika kita masukkan sebuah impuls, yaitu sebuah sinyal 1 diikuti dengan banyak sinyal 0, sinyalnya akan keluar setelah sinyal 1 melewati semua delay lain dengan koefisiennya. Bisa dibilang tuh kalau filter FIR itu lebih seperti garis lurus. Sedangkan kalau filter IIR dia tuh lebih memutar. Jadinya tuh setelah dia masuk, dia bisa di recycle atau diproses ulang. Lanjut Jan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang keuntungan dan kelebihan filter FIR. Dia tuh keuntungannya yang paling utama tuh stabil dan memiliki fase yang linear. Namun masalahnya, dia terkadang membutuhkan lebih banyak memori dan atau perhitungan untuk mencapai karakteristik respon filter yang diberikan maupun kita inginkan. Dan sebetulnya tuh nggak semua respon tuh cocok kalau kita pakai filter FIR. Respon tentu tuh harus dimanfaatkan dengan filter IIR untuk lebih baiknya. Mungkin sekian dari saya, saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan penelitian. Presentasi ini mencoba menjelaskan hasil penerapan filter FIR pada DSK TMS 320C6713. Kami menggunakan window Blackman dan rectangular dengan jenis filter low pass, high pass, dan band pass sebagai pengirim TX dan penerima RX. Hasilnya akan kami tampilkan pada MATLAB untuk pengamatan hasil output. Presentasi ini kami harapkan menjadi sumber pengetahuan aplikatif bagi mahasiswa khususnya yang mengambil bidang minat telekomunikasi. Selanjutnya, metode penelitian. Kami akan menggunakan teknik window Hamming dan Blackman dengan frekuensi passband atau FP sebesar 3000 Hz, frekuensi stop band atau FS sebesar 5000 Hz, frekuensi sampling 15.000 Hz, ripple passband sebesar 1 disable, dan ripple stop band sebesar 40 disable. Parameter ini akan digunakan untuk filter LPF, HPF, BSF, dan BPF, window Hamming dan Blackman. Spesifikasi nilai ini bertujuan untuk mendapatkan nilai panjang filter. Penjelasan lebih lengkapnya gambar di samping. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada lanjutan penjelasan rumus-rumusnya.
Dengan keterangan nilai panjang filter akan dipakai untuk membuat respon impulsif di simulasi dan implementasi. Kemudian nilai panjang filter akan berpengaruh kepada faktor roll off dan faktor kelandaian dari suatu filter. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Kita akan lanjut di alur percobaan. Kami melakukan simulasi MATLAB untuk melihat respon frekuensi yang dihasilkan oleh LPF, HPF, BPF, dan BSF. Nilai-nilai dari spesifikasi filter yang dimasukkan saat simulasi digunakan pada saat implementasi. Dari pengujian ini akan didapatkan data yang kemudian dianalisa untuk menentukan unjuk kerja filter hasil perancangan. Hasil dari simulasi dengan MATLAB dan implementasi dengan DSK kemudian diuji dan dianalisis untuk menghasilkan grafik respon frekuensi LPF, HPF, BPF, dan BSF. Oke, next. Kita mulai dari merancang filter dengan teknik windowing LPF. Di sini kita merancang sebuah filter yang meloloskan semua frekuensi termonormalisasi kurang dari atau sampai dengan 0,45 dan meredam semua komponen frekuensi yang lebih besar dari 0,45. Berarti frekuensi cutoff-nya yaitu sama dengan 0,45. Dalam hal ini kita tentukan order filter sebesar 32 dan perancangan yang kita lakukan berbasis pada teknik windowing. Di sini terlihat pada gambar, kita masukkan codingannya seperti pada gambar. Lalu untuk outputnya bisa dilihat seperti gambar berikut. Oke, next. Kita amati bentuk respon impuls dan respon magnitud dan fase sebagai fungsi frekuensi. Nah, di sini terlihat pada gambar, lihat pada gambar outputnya. Di sini saat nilai frekuensinya menjulang ke bawah, lalu kita cari titik di mana nilai magnitudnya mengalami peredaman sampai minus 3 desibel. Dari situ kita dapat menilai frekuensinya. Kita masukkan sintaksnya, terlihat pada gambar berikut. Saat frekuensinya melalui passband, lalu saat dalam transition band nilainya mencapai minus 3 desibel lalu menjulang ke bawah dan tercipta sideways frekuensinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini adalah contoh grafik dari frekuensi HPF atau high pass filter. Sama seperti sebelumnya di kasus LPF, frekuensi yang cut off-nya bernilai 0,25. Kita masukkan codingannya seperti pada gambar. Lalu jika telah masukkan codingannya akan keluar outputnya seperti gambar pada ini. Pada gambar ini. Lalu kita cari titik di mana nilai magnitudnya mengalami peredaman sampai minus 3 desibel. Dapatkan nilai frekuensinya dan beri tanda daerah passband, transition band, dan stop band dari HPF yang telah kita rancang tersebut. Kita masukkan sintaknya, lalu untuk keluarannya akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat seperti pada gambar bahwa frekuensinya ini dia menjulang ke atas setelah mengalami transition band, yaitu saat peredaman mencapai minus 3 desibel. Lalu dari transisi ke titik peredaman selanjutnya ke titik passband dan mendatar seperti itu. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kasus BPF ya, atau band pass filter. Untuk langkah ini kita harus merancang sebuah band pass filter yang akan digunakan untuk meloloskan komponen frekuensi antara 0,25 sampai 0,55. Jadi di sini ada dua frekuensi yang akan diloloskan. Kita amati bentuk respon frekuensinya dan dapatkan nilai frekuensi pada saat redaman magnitudnya mencapai minus 3 desibel. Lalu kita masukkan codingannya seperti pada gambar. Untuk outputnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita cari titik di mana nilai magnitudnya mencapai peredaman sampai dengan minus 3 desibel. Lalu kita beri tanda pada daerah passbandnya, transition band, stop band, dan dari BPF yang kita telah rancang tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di sini frekuensinya dari minus sampai menuju
transisi yang pertama dia mencapai nilai minus 3 desibel. Lalu untuk beberapa saat nilainya akan pindah ke transisi 2 ke pas. Jadi transisi 2 ini akan mengalami reversal ya, untuk kembali kepada frekuensi yang sebelumnya di stop 2. Dilihat pada gambar tersebut dengan jelas. Oke, selanjutnya untuk kasus BSF ini kita sama seperti pada kasus BPF, kita masukkan codingannya, lalu frekuensi cutoff-nya 0,25. Untuk gambar outputnya bisa lihat pada gambar ini. Oke, cari titik di mana nilai magnitudenya mengalami peredaman sampai minus 3 desibel. Untuk mendapatkan nilai frekuensinya, kita beri tanda pada daerah passband, transition band, dan stop bandnya. Sama seperti kasus BPF, kita masukkan sintak, terlihat pada gambar. Pada saat pas 1 lalu menuju ke transisi 1, dia bernilai minus 3 desibel lalu menjulang ke bawah frekuensinya. Nah, untuk stop bandnya di sini di bagian kerucut sini, lalu lanjut ke transisi 2. Transisi 2 dia akan mencapai nilai minus 3 desibel, reversal ke atas lagi dan kembali frekuensi yang normal seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahman. Berikut saya akan menjelaskan tentang analisa tentang kodingan-kodingan yang ada di MATLAB. Nah, berikut adalah contoh kodingan. Clear all berfungsi sebagai penghapus program, N berfungsi sebagai nilai order filter, dan WC berfungsi sebagai nilai frekuensi cut off yang termonalisasi. B berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan teknik windowing, dan B fill berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan teknik windowing dengan filter HDF, dan B fill N WCL-WC2 berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan teknik windowing dengan filter BPF dengan 2 buah titik cut off, dan B fill N WC1 WC2 berfungsi untuk membangkitkan sinyal dengan teknik windowing dengan filter BSF dengan 2 buah titik cut off. Nah, yang gambar di sebelah kanan juga sama, ada fungsi-fungsinya dan ada coding-codingannya. Nah, kita lanjut untuk membandingkan respon frekuensi. 2 metode filter fill yaitu window Hamming dan Blackman. Nah, berikut adalah hasil dari run filter fill LPF Hamming dan filter fill LTF Blackman. Sudah terlihat hasilnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke hasil simulasinya. Nah, berikut adalah blok hasil simulasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, bisa dilihat besar frekuensi cut off dan parameter filter hasil simulasinya. Oke. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Tifai. Oke, baik. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini. Dari hasil simulasi dan implementasi tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara metode window Hamming dan Blackman. Hasil stop band SSM simulasi LPF dan HPF Hamming sebesar minus 50 desibel dan Blackman sebesar minus 78 desibel. BPF Hamming minus 52 desibel, Blackman sebesar minus 78 desibel. BSF Hamming minus 48 desibel, Blackman sebesar minus 72 desibel. Hasil stop band attenuation implementasi LPF Hamming sebesar minus 26 desibel dan Blackman sebesar minus 37 desibel. HPF Hamming sebesar minus 49 desibel dan Blackman minus 35 desibel. BPF Hamming minus 41 desibel, Blackman sebesar minus 15 desibel. BSF Hamming minus 14 desibel, Blackman sebesar 16 desibel. Dari hasil di atas, stop band attenuation yang baik adalah hasil simulasi karena nilainya semakin kecil sehingga frekuensi yang tidak diinginkan dapat benar-benar dihilangkan atau dilemahkan. Oke, selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang semuanya.